Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kita akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita lihat keadaan sekeliling kita. Baik itu meja kursi, baik itu cara berpakaian kita, baik itu fisik kita, supaya kita bisa memulai kegiatan hari ini dengan sukacita. Silakan mungkin meja kursi yang masih berantakan diluruskan. Ini maju sedikit ke depan. Oke, baik, kalau sudah, satu orang memimpin kita di dalam doa. Yang bersedia saya silakan. Maju ke depan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, mari kita berkata mengenai kenikmatan yang kita bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan kami dari tadi sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah saatnya kita memulai kegiatan belajar kami. Tuhan Yesus memberkati sehingga kami dapat mengawali dan juga dapat mengakhirinya dengan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita, Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? 3 orang. Yang tidak hadir siapa-siapa? Sebentar. Alantana izin. Terus yang kedua, Maria Talan izin. Terus dari orang tua kalian, apa yang kalian buat? Harus bisa mengatur untuk bisa tercukupi kalian punya keuangan, baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Oke, baik. Kita akan mulai dengan materi inti hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang konsep manajemen. Hari ini kita akan belajar tentang konsep manajemen. Tadi kita hari ini tentang konsep manajemen dan juga mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Indikatornya hari ini, silakan kalian lihat di LCD yang Ibu tayangkan. Bisa kelihatan yang di belakang? Bisa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang konsep manajemen, unsur fungsi dan bidang-bidang manajemen, dan juga menganalisis unsur fungsi dan bidang manajemen dalam kegiatan usaha secara lisan maupun tulisan. Berarti hari ini kita belajar apa, anak-anak? Manajemen. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 5, tapi untuk pertemuan hari ini kita 3 saja, yaitu konsep manajemen, menjelaskan unsur fungsi dan bidang-bidang manajemen, yang berikut lagi menganalisis unsur fungsi dan bidang-bidang manajemen. Oke, baik ya. Sebelumnya kalian silakan menonton video yang ada di layar, yang ada di hadapan kalian.
Perhatikan dengan seksama ya. Kelihatan semua? Sudah paham kan mengenai manajemen itu? Apakah kamu tertarik menjadi manajer seperti aku? Jangan lupa belajar yang rajin dan semangat ya. Sampai jumpa. Oke, baik ya. Kira-kira kalian bisa paham apa yang ditayangkan di layar LCD? Kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke, baik. Berarti kalian tadi sudah mendengarkan tentang konsep manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, dan juga bidang-bidang manajemen. Berbicara tentang manajemen, mungkin kalian sudah tahu. Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis. Manajemen yang artinya
seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen, mengatur dan melaksanakan. Kalian sudah paham toh? Sudah lihat hasil yang ada di LCD tentang manajemen? Sudah? Kalau kalian sudah mengerti dan sudah nonton dan sudah mengerti, silakan kalian bentuk kelompok untuk kalian diskusikan tentang hasil yang sudah kalian nonton tadi. Dalam satu kelompok terdiri dari, karena ini 27 orang, berarti satu kelompok terdiri dari 9 orang. Dibagi dalam 3 kelompok. Silahkan sambil membentuk kelompok, masing-masing kelompok bisa memilih ketua dan juga sekretaris. Di dalam memilih ketua dan sekretaris, bukan hanya ketua dan sekretaris yang bekerja, tetapi keterlibatan adik-adik semua di dalam kalian mendiskusikan materi hari ini. Kira-kira bisa paham kok? Bisa. Bisa paham? Bisa. Kalau bisa paham, silakan kalian bentuk kelompok. Kurang jelasnya mungkin saya tanyakan ke Ibu. Sambil kalian memilih ketua dan juga sekretaris, sambil memilih ketua dan sekretaris, mungkin kalian bisa perhatikan LKPD yang ada di tangan kalian. Untuk kelompok 1 membahas 3 soal, untuk kelompok 2 membahas 3 soal, dan juga untuk kelompok 4 membahas 4 soal. Bisa kok? Bisa. Oke. Kalau sudah, Ibu jelaskan sedikit. Mungkin LKPD yang ada di tangan kalian itu soalnya pilihan ganda. Satu kelompok 3 nomor, kelompok ketiga 4 nomor. Bukan saja kalian langsung mengisi jawabannya. Misalnya nomor 1, Pak Firman. Perhatikan semua ya, perhatikan dulu. Pak Firman menjabat sebagai pimpinan proyek. Itu jawabannya misalnya A, supervisor. Jawabannya bukan langsung A, tapi kalian harus ketahui supervisor itu fungsinya apa, tugasnya apa. Silahkan kalian jawabkan. Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Bisa. Atau misalnya seperti kelompok 2. Kelompok 2, misalnya Fakih sebagai manajer personalia. Kegiatan yang dilakukan oleh Fakih sesuai dengan fungsi manajemen. Jawabannya misalnya A, forecasting. Berarti kalian bukan hanya langsung jawab A, kalian harus jelaskan jawaban kalian. Silahkan lihat di buku pegangan yang kalian pegang. Bisa paham? Bisa. Kelompok 3 bisa paham? Bisa. Sudah memilih ketua kelompok dan juga sekretaris? Atau kelompok 1 ketua atau ibu yang pilih? Kelompok 1 ketua, ketua sesi, sekretaris, sekretaris apa? Angki UAS. Kelompok 2 ketua,
Ibu minta keaktifan dari adik-adik sekalian ya. Semua turut ambil bagian dalam mengerjakan LKPD yang ada. Ibu akan menilai sikap kalian di dalam mengerjakan LKPD ini. Keaktifan beserta didik. Kalau masih ada pertanyaan, Ibu beri waktu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Pas, silakan. Kalau kalian kerja dan belum paham, bisa bertanya. Silakan. Iya, bagaimana? Silakan. Setelah sudah pilih ketua dan sekretaris, nanti yang maju baca bisa dibuat dari ketua dan sekretaris. Silakan, Yohanes. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Yang lain harap tenang. Kita sama-sama menyimak hasil diskusi dari kelompok 2. Nomor 1, bagi sebagai manajer personalia merencanakan penerimaan pegawai baru dalam rangka merealisasikan rencananya pagi melakukan kegiatan mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu serta mendelegasikan wewenang kepada bawahnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pagi sesuai dengan fungsi manajemennya itu: A. Forecasting, B. Controlling, C. Planning, D. Organizing, E. Uploading. Jawab: fungsi pengorganisasian berhubung dengan pemetaan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi, termasuk di dalamnya menyangkut pembagian kerja dari sumber daya manusia yang terlibat dalam menjalankan suatu kegiatan atau program yang sudah direncanakan. Proses organisasi yang umum di tempat terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: membagi pekerjaan yang akan dilakukan serta menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab, membentuk suasana jabatan dan penerimaan dengan pemberian nama, membentuk sistem-sistem kekuasaan dan status formal, membentuk suatu struktur organisasi untuk melangsungkan komunikasi internal. Nomor 2, struktur organisasi yang memberi wewenang kepada pimpinan untuk memberikan perintah kepada bawahan dan dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan dan bantu pada sifat disebut: A. Organisasi garis, B. Organisasi fungsional, C. Organisasi sifat, D. Organisasi garis sifat, E. Organisasi garis dan fungsional. Jawab: teori organisasi fungsional diungkapkan oleh teori ciri-ciri organisasi fungsional sebagai berikut. Setiap pemimpin dapat
memberikan perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Setiap pemimpin dapat menerima perintah dari pimpinan mana saja asal lebih tinggi kedudukannya. Tidak terlalu menekankan pada struktur hierarki. Tanggung jawab pelaksanaan kepada lebih dari satu pemimpin. Nomor 3, salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan adalah menetapkan standar pelaksanaan dalam pekerjaan dan pengambilan tindakan koreksi ketika ada pelaksanaan yang menyimpang. Kegiatan yang dilakukan pimpinan tersebut merupakan fungsi manajemen, planning, organisasi, actuating, controlling, directing. Jawab fungsi penguasaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengamatan, penilaian, dan pengendalian proses kerja organisasi agar sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi penguasaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: menetapkan standar prestasi, mengukur prestasi yang sedang berjalan, dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tidak sesuai standar, mengawal setiap tahapan kegiatan organisasi agar selalu sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan. Oke, baik ya. Untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan mungkin ada pertanyaan, kalian sudah simak, dan silakan kalau ada pertanyaan. Dan kelompok 2 persilakan. Yohanes, persilakan untuk teman-teman bertanya. Baik, ini bahas kelompok 2 ya. Silakan mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 ataupun kelompok 3, kami silakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, silakan berdiri. Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada? Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Kok kayak kurang semangat begitu? Kelompok 1 ada pertanyaan atau kelompok 3? Saya silakan. Kelompok berapa? Oh, kelompok 3, ayo silakan. Berbicara tentang fungsi manajemen, tolong sebutkan fungsi manajemen. Oke, baik ya. Tadi kalian diskusi tentang manajemen. Dari kelompok 3, dia mau tanya, kalian bisa jelaskan fungsi-fungsi manajemen kepada kami semua, bukan saja untuk kelompok 3. Silakan, mungkin dari teman ada yang membantu, silakan. Berdiri. Ceria. Kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3, fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen adalah kegiatan-kegiatan pokok yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen dan akan dijadikan sebagai acuan oleh manajer dalam menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Baik. Jelas kok ada 5 fungsi dari perencanaan. Mungkin bisa sebutkan 5 fungsi dari perencanaan kok. Kelompok 2, silakan yang jawab sendiri. Tadi sudah kalian lihat pada hasil rekaman ya, hasil video yang ada. Boleh kalian sebutkan 5 fungsi dari manajemen?
Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pencerahan, yang keempat fungsi pengawasan. Oke, baik. Sudah dijawab oleh kelompok 5, minta maaf kelompok 3, kelompok 2. Silakan kelompok 3 ada pertanyaan lagi? Pas. Kelompok 1 ada pertanyaan? Pas. Oke, baik ya. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasi. Menurut kalian pembelajaran kalian hari ini, kalian merasa senang? Senang. Dari pembelajaran kita, ada yang belum mengerti? Oke, baik. Kalau sudah paham, berarti hari ini kita belajar tentang manajemen dan tadi sudah disimpulkan oleh teman kita. Hari ini kita belajar fungsi manajemen, unsur manajemen, dan juga bidang-bidang manajemen. Oke, baik. Kegiatan kita berakhir sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Oke, baik ya. Kegiatan kita berakhir sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Yunokas. Mari kita perkenalkan nama Tuhan. Kita semua kepada yang berkati kami di awal pelajaran yang boleh berakhir di dalam bersama. Langsung ada dalam kamera. Akan pulang dengan kami dari awal pertengahan yang boleh berakhir di dalam bersama. Lalu Tuhan, terima kasih. Oke, baik ya. Kegiatan kita berakhir sampai di sini dan selamat siang.